Rasa sakit yang menggila itu bukan hanya mah biasa. Kamu sudah tahu persis sensasinya. Nyeri ulu hati yang menusuk, sensasi terbakar yang merambat dari perut hingga kerongkongan, kembung, mual, bahkan kadang sampai sesak. Sudah minum antasida, sudah menahan diri dari makanan pedas, tapi kenapa rasanya seperti lingkaran setan yang tidak pernah putus? Itu karena yang kamu rasakan bukanlah sekedar asam lambung naik sementara, melainkan sebuah disfungsi kompleks pada sistem pencernaan bagian atasmu. Mari kita bedah. Lambungmu adalah pabrik kimia yang sangat efisien, memecah makanan dengan asam klorida yang sangat kuat. Normalnya, katup otot ring bernama lower esophageal sphincter berfungsi sebagai gerbang satu arah antara esofagus dan lambung, menutup rapat setelah makanan masuk. Tapi pada MAH kronis, LES ini melemah atau relaksasi tidak pada waktunya, membuat asam lambung mudah bocor kembali ke kerongkongan. Bayangkan pintu darurat yang terus terbuka, membiarkan bahan kimia berbahaya keluar. Bukan itu saja. Stres, gaya hidup, dan terutama pola makan yang salah merangsang sel parietal di dinding lambung memproduksi HCl berlebihan, menciptakan banjir asam yang terus-menerus mengiritasi lapisan mukosa yang sudah rapuh di esofagus dan lambungmu sendiri. Ini bukan hanya ketidaknyamanan, ini adalah sinyal tubuhmu bahwa ada sesuatu yang fundamental harus diubah. Pendekatanmu selama ini salah total. Kamu fokus meredakan gejala, padahal akarnya adalah disfungsi kompleks pada sistem pencernaan bagian atasmu. Pil antasida hanya menetralkan asam sesaat, mirip memadamkan api dengan ember air ketika keran gas masih terbuka lebar. Sementara itu, proton pump inhibitor memang mengurangi produksi asam, tapi seringkali mengabaikan pemicu fundamental yang membuat lambungmu terus dalam panic mode. Seperti prajurit yang terus-menerus menembak meski ancaman sudah berlalu. Masalahnya lebih kompleks dari sekadar asam. Lambung bukan hanya kantung penghasil asam, melainkan organ yang sangat responsif terhadap sinyal saraf dan hormonal. Ketika kamu stres, sistem saraf otonommu, khususnya saraf vagus, bisa memicu peningkatan produksi gastrin dari sel G di antrum lambungmu. Gastrin ini, bagaikan seorang konduktor orkestra yang panik, memerintahkan sel parietal untuk membanjiri lambung dengan HCl. Bukan itu saja, ada peran bakteri Helicobacter pylori yang seringkali terabaikan, menggerogoti lapisan mukosa pelindung dan memicu inflamasi kronis yang terus-menerus. Ini bukan hanya tentang apa yang kamu makan, tapi bagaimana tubuhmu bereaksi terhadap pemicu internal dan eksternal, menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Tanpa memahami mekanisme disfungsi ini secara mendalam, kamu akan terus terjebak dalam frustasi tanpa hasil. Kamu mungkin merasa sudah menghindari kopi, makanan pedas, atau bahkan stres yang memuncak. Tapi kenapa mahmu masih saja kambuh, seperti alarm yang terus berbunyi meski kamu sudah mematikan tombolnya? Ini karena sebagian besar dari kita hanya memadamkan gejala di permukaan, tanpa pernah menanyakan apa sebenarnya yang membuat alarm itu terus aktif. Bukan hanya tentang asam berlebihan, seringkali fokus kita terlalu sempit pada musuh yang jelas, pedas atau asam, dan mengabaikan sabotase diam-diam dari dalam tubuhmu sendiri. Realitanya, lambungmu adalah benteng dengan gerbang yang sangat sensitif. Mitos bahwa hanya makanan keras yang berbahaya seringkali membuat kita melewatkan pemicu kronis yang jauh lebih subtil namun persisten. Ingat H. pylori? Bakteri itu hanya satu contoh. Ada mekanisme lain yang merespons zat-zat yang kamu anggap aman. Ini bukan hanya tentang pH makanan. Ini tentang bagaimana komponen molekular tertentu dalam asupan harianmu bisa memicu respons imun ringan tapi konstan, memperparah inflamasi yang sudah ada, atau bahkan mengganggu keseimbangan mikrobioma lambung yang esensial untuk regenerasi mukosa. Setiap kali respons inflamasi ini terjadi, bahkan pada tingkat mikro, ia mengikis pertahanan lambungmu, sedikit demi sedikit, membuka jalan bagi asam untuk melakukan kerusakan yang lebih parah. Jadi, jika kamu ingin lambungmu pulih permanen, kamu harus melihat jauh melampaui mitos lama. Ini
ini adalah alarm. Alarm yang tak terlihat tapi terus-menerus menggerogoti lambungmu dari dalam. Banyak dari Anda mungkin mengira MAH itu hanya masalah asam lambung yang berlebihan atau dinding lambung yang terkikis borok. Salah besar. Pikirkan dinding lambung Anda sebagai benteng dengan ribuan gerbang mikroskopis. Gerbang ini dirancang untuk memilih apa yang boleh masuk. Tapi ketika komponen makanan tertentu yang sebenarnya bukan racun secara langsung berinteraksi dengan reseptor pada sel epitel seperti polisi yang bereaksi terhadap penyusup yang tidak jelas, ia memicu rentetan reaksi internal. Sel-sel epitel ini alih-alih hanya berfungsi sebagai barier fisik, ternyata juga merupakan sensor aktif. Mereka mendeteksi molekul seperti peptida gluten atau kasein yang tidak tercerna sempurna, bukan karena Anda alergi, melainkan karena struktur molekulernya memicu respons imun non-spesifik. Ini seperti menekan tombol alarm kecil berulang kali. Setiap penekanan tombol itu, setiap rilis sitokin pro-inflamasi menyebabkan peradangan mikro yang tidak Anda rasakan secara langsung sebagai nyeri tajam, tapi terus-menerus melemahkan ikatan antar sel epitel, membuat lambung lebih permeabel, dan mengundang pasukan inflamasi secara konstan. Ini bukan lagi tentang asam yang membakar, melainkan api inflamasi internal yang terus menyala, merusak fondasi pertahanan lambung Anda secara perlahan, tapi pasti. Kita akan bedah 3 sabotase diam-diam ini sekarang. Hentikan. 3 makanan ini adalah arsitek utama api peradangan yang saya bicarakan. Dan mereka bekerja bukan sekadar karena asam. Pertama, gluten. Bukan sekadar alergi, tapi molekul peptida gliadin di dalamnya, meski Anda tidak seliak, mampu memicu pelepasan zonulin dari sel-sel epitel lambung Anda. Ini adalah protein yang secara biologis mengendalikan gerbang antar sel, dikenal sebagai tight junctions. Ketika zonulin meningkat, gerbang itu mengendur, membuka celah mikroskopis yang membuat lambung Anda lebih permeabel dan rentan terhadap iritan lain. Kedua, produk susu sapi. Protein kasein, khususnya varian A1, memiliki struktur molekuler yang besar dan sulit dipecah sempurna oleh enzim pencernaan kita. Peptida tak tercerna ini, seperti beta-kasiomorfin 7, bertindak sebagai iritan yang dikenali oleh reseptor imun non-spesifik pada sel-sel epitel. Ini bukan lagi sekadar intoleransi laktosa, melainkan sinyal bahaya yang memanggil pasukan inflamasi mirip dengan cara bakteri masuk, yang kemudian secara konstan melemahkan integritas mukosal barrier lambung Anda. Ketiga, gula halus dan pemanis buatan. Ini adalah bahan bakar bagi disbiosis, ketidakseimbangan mikrobiota usus yang berdampak langsung pada lambung. Gula memicu pertumbuhan bakteri pro-inflamasi yang kemudian melepaskan lipopolisakarida. LPS adalah endotoksin kuat yang bahkan dalam jumlah kecil dapat merembes melalui dinding usus yang kini lebih permeabel, memicu peradangan sistemik yang pada akhirnya memperburuk kondisi lambung, merusak sel-sel pelindungnya, dan mempertahankan siklus api internal itu tanpa henti. Mari kita bedah lebih dalam. Ketika gluten, khususnya gliadin, mencapai saluran cerna, ia memicu pelepasan zonulin. Hormon ini bertindak seperti kunci yang melonggarkan ikatan tight junction antar sel epitel lambung. Akibatnya, barier mukosa menjadi bocor, memungkinkan partikel gluten tak tercerna, toksin, bahkan bakteri menembus lapisan pelindung. Ini memicu respons imun lokal yang kronis, menciptakan celah pertahanan permanen pada lambung Anda. Lalu, protein A1 beta-kasein dari susu sapi. Peptida tak tercerna seperti beta-kaseomorfin 7 ini adalah agen provokator. Mereka berinteraksi langsung dengan reseptor imun di bawah lapisan lambung, memicu kaskade inflamasi non-spesifik. Ini seperti alarm palsu yang terus-menerus berbunyi, memanggil sel-sel imun untuk menyerang. Respons kronis ini secara konstan mengikis dan merusak integritas mukosal barier lambung Anda. Terakhir, gula halus dan pemanis buatan. Mereka memicu disbiosis, ketidakseimbangan mikrobiota usus, memicu pertumbuhan bakteri jahat yang melepaskan endotoksin lipopolisakarida. LPS ini setelah menembus dinding usus yang permeabel, beredar dalam aliran darah dan memicu peradangan sistemik.
Bayangkan, lambung Anda yang sudah teriritasi, kini terus-menerus disiram bensin inflamasi dari seluruh tubuh. Ini menghambat kemampuan alami lambung untuk memperbaiki diri, membuatnya sangat rentan terhadap erosi asam dan menciptakan siklus mah kambuh yang tak terputus. Jalan menuju kesembuhan, langkah nyata lambung sehat permanen. Putuskan siklus destruktif itu sekarang. Anda punya kendali penuh atas pemulihan lambung Anda. Kesembuhan permanen bukan pada resep obat terus-menerus, melainkan pada keputusan nutrisi dan gaya hidup yang Anda buat setiap hari. Pertama, untuk menyingkirkan pemicu beta-kasomorfin 7 yang mengganggu, pilihlah susu A2 yang hanya mengandung protein beta-kasein A2, atau beralihlah ke susu kambing atau domba yang profil kaseinnya lebih mirip A2, atau bahkan alternatif nabati murni. Dengan menghilangkan ligan pemicu ini, Anda secara langsung menenangkan respons imun kronis di lamina propria lambung Anda. Ini memungkinkan mukosal barrier yang rusak untuk beregenerasi dan kembali kuat, menghentikan erosi seluler yang tak henti. Berikutnya, eliminasi gula halus dan pemanis buatan sepenuhnya. Ini berarti Anda harus membaca label dengan cermat, menghindari makanan olahan, dan membatasi konsumsi minuman manis. Langkah krusial ini akan mengembalikan eubiosis, keseimbangan mikrobiota usus secara signifikan. Tanpa stimulasi berlebihan pada bakteri patogen, produksi endotoksin LPS akan menurun drastis, menghentikan banjir inflamasi sistemik yang selama ini mengganggu perbaikan lambung Anda dan menyebabkan leaky gut. Lambung Anda tidak lagi terus-menerus disiram bensin. Namun, ini lebih dari sekedar menghindari. Ini tentang membangun kembali. Kunyah makanan Anda sampai benar-benar lumat. Ini adalah tahap pertama pencernaan enzimatik, mengurangi beban kerja lambung Anda secara signifikan dan meningkatkan penyerapan nutrisi. Kelola stres kronis Anda. Stres mengaktifkan sumbu hypothalamic pituitary adrenal, melepaskan kortisol yang menekan produksi mukus pelindung dan aliran darah ke lambung. Dan yang terpenting, berikan waktu lambung Anda untuk istirahat. Hindari makan berat larut malam. Ini memungkinkan sel-sel mukosa melakukan perbaikan dan regenerasi optimal saat Anda tidur, membangun pertahanan alami yang permanen tanpa bergantung pada obat. Jangan biarkan sakit mah Anda terus berulang. Apa yang Anda anggap hanya mah biasa, jika dibiarkan, adalah sebuah bom waktu di dalam sistem pencernaan Anda. Inflamasi kronis yang terus-menerus dipicu oleh iritasi makanan dan asam lambung yang tidak terkontrol, perlahan tapi pasti akan mengikis lapisan mukosa pelindung Anda. Ini membuka jalan bagi tukak lambung yang dalam, luka terbuka yang bisa menembus hingga ke lapisan otot lambung. Bayangkan, seperti jalanan yang terus-menerus dilewati truk berat tanpa perbaikan. Lama-lama akan berlubang besar dan membahayakan. Lubang ini bukan sekedar nyeri. Ia adalah gerbang potensial menuju pendarahan gastrointestinal yang serius. Ketika tukak mengikis dan menembus pembuluh darah kecil di dinding lambung, darah bisa bocor ke saluran pencernaan. Kondisi ini bisa menyebabkan anemia kronis, muntah darah, BAB hitam, dan bahkan menjadi kondisi darurat medis yang mengancam jiwa, membawa Anda ke ambang syok. Pola makan yang sembrono, pilihan makanan yang salah, dan gaya hidup penuh stres bukanlah pilihan netral. Itu adalah keputusan aktif yang secara langsung mempercepat kerusakan lambung Anda. Anda memegang kendali penuh atas kesehatan lambung Anda hari ini dan seterusnya. Ini bukan hanya tentang menghindari obat, ini tentang komitmen. Komitmen untuk mendengarkan tubuh Anda, memberikannya nutrisi yang benar, dan perlindungan yang layak. Ambil langkah-langkah fundamental yang kita bahas tadi. Berikan lambung Anda kesempatan untuk sembuh dan membangun kembali benteng pertahanan alaminya dari dalam. Pilih kesehatan permanen. Pilih kehidupan tanpa ketergantungan obat. Waktunya bertindak sekarang.